warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Padilla dengan NIM 2201020204, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2022, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampuh oleh dosen pengampuh Ibu Fitriani, STH, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel, yaitu Bahan Ajar Bahasa Indonesia kelas 12 semester genap. Menyusun teks opini dalam bentuk artikel. Banyak para penulis ingin melihat tulisan opini mereka terbit di media massa tertentu. Hanya saja tidak semua opini yang mereka kirimkan akan diterima oleh pihak penerbit. Bahkan karena sering ditolak, banyak penulis pemula putus asa lalu memutuskan untuk tidak mengirimkan tulisan mereka lagi. Disinilah muncul anggapan bahwa menulis opini itu susah. Benarkah demikian? Bagaimana cara menulis opini ini dengan baik hingga bisa diterbitkan di koran? Menyajikan gagasan dapat diwujudkan melalui berbagai wujud tulisan, salah satunya melalui sebuah artikel. Sebagai salah satu bentuk reaksi terhadap suatu peristiwa, ada artikel opini yang dimuat hampir di seluruh media massa. Artikel ini berbeda dari produk berita yang ditulis redaksi media penerbitnya. Sekilas info, secara garis besar, artikel opini yang dimuat dalam surat kabar dan majalah berita dibagi menjadi dua jenis, yakni artikel opini umum dan artikel opini khusus. Artikel opini umum ditulis oleh masyarakat umum yang dikirimkan ke redaksi media massa untuk dipublikkan. Sedangkan artikel opini khusus ditulis oleh orang-orang yang khusus, baik orang dalam media itu maupun orang-orang luar. Sebelum menyusun sebuah opini dalam sebentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain struktur artikel opini, kedua yaitu argumentasi, dan yang ketiga yaitu bahan yang digunakan atau bahasa yang digunakan. Pertama, struktur artikel opini. Artikel diawali dengan pernyataan pendapat, tesis statement, atau topik apa yang dikemukakan. Selanjutnya, beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Bagian ini disebut dengan argumentasi atau argumen. Bagian akhir dari artikel berisi pernyataan ulang pendapat atau reiteration, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Kedua, argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat. Artinya, argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Selain itu, argumentasi juga harus memberikan solusi yang komprehensif. Ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Bahasa yang sebaiknya digunakan tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah pedanan dalam kata bahasa Indonesia. Selanjutnya, menyusun opini dalam bentuk paragraf. Inti dari paragraf opini yaitu dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pendapat seseorang yang belum tentu benar. Pendapat tersebut hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Penanda-penanda opini suatu paragraf sebagai berikut. Pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti seperti mungkin, rasanya, dan lain-lain. Keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu
Contohnya sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah menyusun opini dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Selain paragraf opini, tanda kita akan menemukan paragraf adalah fakta. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Jadi, fakta lebih dibantah oleh opini seseorang. Ciri-ciri fakta sebagai berikut. Pertama, merupakan sesuatu kebenaran yang umum. Kedua, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Ketiga, menggunakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut contoh kalimat fakta. Sampit adalah salah satu kota yang ada di Kalimantan Tengah. Banjarmasin dikenal dengan julukan kota seribu sungai. Kepulauan Darawan adalah surga bawah lautnya Kalimantan. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.